Ya, jadi pada hari ini kayak saya sendiri yang kaget ya. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, saya sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya didampingi oleh PJ Ketua Umum TP PKK Provinsi Papua Barat Daya, para dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, dan juga ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota dengan resmi membuka Jambore Kader PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Semoga ini menjadi gerakan bersama, terutama untuk menurunkan stunting di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Boleh kita beri aplaus kepada itu semua. Ini kalau saya acara tersebut kalau itu tidak mereka itu makan ikan. Jadi kita budayakan anak kita untuk makan ikan. Jadi setiap hari kita kasih mereka ikan. Ini kue yang bagus, biskuit yang bagus, tetapi kalau mereka belum makan, jangan dikasih ini. Karena kalau sudah dikasih biskuit manis, seleranya sudah hilang. Jadi nanti Ibu Veronica lebih fokus, jadi ada istilah investasi kita orang tua adalah anak kita. Anak mereka ya berganti estafet, saat ini kita menjaga mereka, mereka yang akan menjaga kita dengan baik. Oleh itu kita bersungguh-sungguh untuk merawat mereka. Teman-teman wartawan agak ekspektasi ruang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, antara lain para PKK dan penyampaian materi-materi penyuluhan PKK serta materi lainnya di hari ini. Tuhan, kami tidak mampu melakukan itu semua kalau dengan kemampuan kami semata. Untuk itu kami mengundang penyertaan-Mu, kekuatan daripadamu Tuhan, memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, terutama kepada panitia yang telah mempersiapkan semua kegiatan di hari ini. Kasih setia Tuhan terus merahmati kami, memberikan kami hikmat surgawi, sehingga kegiatan di hari ini kami boleh ikuti dari awal sampai berakhirnya nanti dalam sukacita Allah. Raja Ampat sesuai ya, 4 Raja Ampat. ditahan ya, 5 Kota Solo. 5 Kota Solo. Ada yang foto ya? Iya. 6 Tambang. 6 Kabupaten Tambang. Iya dong, kalau belakang, tapi di belakang. Jujur tanda di depan aja. Sudah tahu? Ini sudah PKK sudah dua memberikan hikmat
Seluruh peserta lomba parade ini ada 6 regu. Namun peserta dari tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, dia menjadi peserta penggembira. Dia akan lebih dulu mengawali ya peserta yang akan masuk dalam lomba. Ini macam tara. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan parade budaya yang menampilkan 5 kabupaten dan 1 kota dalam kegiatan Jambore Kader PKK. Untuk itu, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya melepaskan dengan resmi peserta parade Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Papua Barat Daya di hari ini. Persiapan 3, 2, 1, ya. Kita bisa. Mari kita Ayo Bastrebo. Kabupaten Maindra. Buah pepaya, buah pisang. Gurih dan manis. Luar biasa. Maindra. Inilah penampilan parade budaya tim penggerak PKK Kabupaten Sorong Selatan. Suku Tehit, Suku Merah, Suku Diapura, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa, Sumatera Barat, Kalimantan, Gorontalo, Bali, dan Aceh. Komitmen kita
melambangkan buah persahabatan yang kami lakukan di siang hari ini. Ada yang sonem, buat suku ayam. Ada yang garam, itu Tangan pilihnya di sebelah satu rumah itu, Roy-Roy anak koi. Kali aku buat. Aku bilang tapi dong melawan jadi. Sekarang kan dia bicara banyak baru kan tahu. Ada ikan asing, ada itu dapat protein tinggi. Kan jangan bicara orang baru kam angkat barang-barang ini kam masak ada satu itu kan bikin sinole kan papeda dan sibuk sampai dia sibuk. Bukan sibuk. Ini kita tuh anak-anak ini sekarang kita kesehatan. Apalagi nasi di dalam. Cuma dulu cuma bagosip cerita omong kosong saja. Lebih baik kan kita baru kan anak juga masuk ke anak-anak itu pintar. Daun besar sama dengan apa gubernur bisa jadi wali kota, bisa jadi bapak bupati, bisa jadi kepala dinas, bisa jadi ketua PKK juga. Angkat aku barang-barang itu dan pulang masuk sana. Ini nama kepala dinas pindah-pindah. Selanjutnya kita akan menyaksikan dengan nomor dada 6 dari tim penggerak PKK Kabupaten Tambrau. 1, 2, 3. Tambrau dari lomba balai dan yel-yel yang dilaksanakan oleh Satu hati. Membentukno.
Bila kau PKK Tambrau bersaudara, bila kau PKK Tambrau satu hati, bila kau PKK Tambrau mari kita membangun, bila kau PKK Tambrau torang satu. Siapa yang hebat? PKK Tambrau. Siapa yang andalan? PKK Tambrau. Siapa mau lawan? PKK Tambrau. PKK Tambrau. Terima kasih kepada tim penggerak PKK Tambrau yang begitu kompak menampilkan lomba parade dan jam-jam. Kita teriakan Tambrau ke bawah. 1, 2, 3. Satu kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK, karena Ibu lihat, ibu-ibu dong semua hari ini cantik-cantik parah, andalan parah. Jadi ada satu kegiatan tambahan, yaitu ada fashion show. Jadi pilih dari yang cantik itu yang paling cantik parah begitu untuk ikut. Satu kabupaten 2 orang. Provinsi nomor 6. Yang keenam adalah dari Tambrau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Hope you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
Selesai. Selanjutnya kita akan masuk dalam lomba penyuluhan. Jadi kita harus sama-sama sepakat. Kalau umurnya 16 tahun itu masuk di ruang anak apa di ruang penyakit dalam? Biasanya kan begitu ya, apalagi ibu-ibu yang anaknya badannya besar, kakinya lebih panjang dari tempat tidur. Itu susah kalau mau masuk ke ruang anak, di sebelahnya anak kecil-kecil menangis semua. Kalau dimasukkan ke ruang penyakit dalam kok dia masih masuk di usia anak. Jadi kalau untuk di rumah sakit itu ada kesepakatan biasanya. Kalau dia sudah besar di atas 15 tahun boleh memilih mau ke ruang anak apa mau ke ruang penyakit dalam. Tetapi kalau secara teori itu sampai 18 tahun. Next slide. Nah, kita juga akan berbicara tentang stunting. Ini heboh sekali ya, tiap saat stunting. Sampai di kampung stunting, di kota stunting. Kenapa sih kok kita heboh sekali berbicara stunting? Dari anak-anak kecil sampai dewasa pernah mendengar istilah ini. Ini sudah lama istilahnya. Jadi dari tahun 2007 itu sudah dibahas sebenarnya. Cuma karena akhir-akhir ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden sehingga stunting kita bahas lagi. Next slide. Kenapa kok takut pada stunting? Kan biasa-biasa saja. Studi menunjukkan bahwa stunting itu berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk. Nanti kita akan berbicara stunting itu apa. Tapi kalau seseorang dikatakan stunting, itu nanti sekolahnya terganggu. Kemudian tentunya karena dia terganggu, tidak naik kelas, lama pendidikannya jadi lebih panjang. Kemudian tentunya kalau dia tidak pintar, dia nanti pada saat lulus untuk mencari pekerjaan mungkin lebih susah sehingga pendapatannya rendah sebagai orang dewasa. Slide berikut. Slide. Biru. Oke. Slide. Merah. Ibu-ibu masih fokus. Slide. Kayaknya slide terakhir. Oke. Mantap ya, berarti masih fokus ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Jangan sampai ibunya nggak tahu apa yang dimaksud dengan gizi seimbang. Nah, ini adalah pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Jadi harus mengandung zat gizi ya, dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan 4 hal. 4 hal ini nanti akan kita sebut dengan 4 pilar gizi seimbang. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit satu-satu. Yang pertama adalah prinsip keanekaragaman makanan. Kedua, aktivitas fisik. Jadi kalau kita bicara tentang gizi seimbang, tidak melulu hanya makanannya saja yang kita perhatikan. Ternyata ada hal lain juga yang berperan, termasuk nanti tentang sanitasi lingkungan. Perilaku hidup bersih. Jadi seperti tadi disebutkan Dokter Yanti, biar makanan juga cukup, tapi ternyata kotor, tidak bersih, itu kan sama saja mengundang kuman. Akhirnya makanannya cukup masuk, tapi masukkan juga kumannya, akhirnya anaknya menjadi sakit. Jadi semua hal harus kita perhatikan. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari Kabupaten Tambrau, dari Pokja 2 akan membawakan materi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga. Bapak Ibu ada yang tahu tentang pemberdayaan ekonomi keluarga? Yang dimaksud di sini pemberdayaan ekonomi keluarga berarti keluarga, di dalam keluarga itu harus kita bekerja untuk menunjang kehidupan ekonomi kita. Mungkin Bapak Ibu di sini selain ASN, selain pekerja, mungkin punya usaha sampingan. Nah, itu fungsi sebagai kita bagaimana untuk memberdayakan kehidupan ekonomi keluarga kita ke depan supaya menunjang kehidupan ekonomi keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, ya, di sini ada pokok-pokok program ekonomi keluarga. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama yaitu menyusun dan merumuskan kebijakan dari strategi program pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang kedua, mengembangkan materi dan media informasi program pemberdayaan
ekonomi keluarga, dan yang ketiga menumbuh kembangkan kelompok usaha ekonomi produktif dalam keluarga. Apalagi kan di era sekarang ini, era digital ya, berarti kan Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi apa yang bisa menunjang kehidupan ekonomi keluarga, seperti sekarang ini kebanyakan penjualan online yang bisa kita lakukan untuk menjual produk-produk, entah itu produk kecantikan atau alat-alat rumah tangga, makanan. Biasanya kan sudah ada media massa atau laptop yang kita pakai sehari-hari untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga kita. Kadang kita bisa memberdayakan usaha bidang, seperti contohnya mungkin ada orang yang sudah pegawai ASN tapi dia punya usaha sampingan, usaha mebel atau usaha makanan, restoran, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, masih rendahnya sosialisasi pemberdayaan ekonomi keluarga dalam keluarga dan masyarakat. Kita di sini dituntut memang sepertinya harus mengikuti banyak sosialisasi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga dapat membuat pikiran kita terbuka luas supaya kita bisa menciptakan usaha-usaha sampingan dalam keluarga. Mungkin seperti itu penjelasan saya pada sore hari ini yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Apa manfaat atau tugas dari tim penggerak PKK, khususnya Pokja 3 untuk melaksanakan hatinya PKK. Kemudian yang berikut contoh pemanfaatan lahan. Tadi kalau kita bicara lahan pekarangan berarti contohnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu, kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian pekarangan. Bapak Ibu, kalau pekarangan kita tahu bersama-sama, kalau di rumah berarti sekeliling rumah Bapak Ibu ya, sebidang tanah yang ada di kiri kanan rumah dan kiri kanan rumah, depan atau belakang, yang kita manfaatkan untuk menanam sesuatu atau memelihara sesuatu yang nantinya bisa kita konsumsi sehari-hari. Itu berarti kalau misalnya kita konsumsi dari pasar remu atau kita konsumsi dari saga, berarti bukan dari pekarangan Bapak Ibu ya. Berarti kita bukan memanfaatkan sesuatu yang kita ambil dari pekarangan. Kemudian kalau tadi kita siapkan beberapa pengobatan tradisional, berarti kita bisa sebut sebagai apa? Berarti kita harus ambil tadi dari pekarangan. Ada definisi lain dari hatinya PKK, masyarakat tergerak untuk memanfaatkan lahan untuk menanam sesuatu yang berguna atau memelihara sesuatu yang berguna. Tadi saya sampaikan kalau kita punya halaman sebagai lumbung pangan tadi, sebagai apotek hidup, sebagai warung hidup, berarti kalau kita sudah memanfaatkan seperti tadi, masyarakat sudah tergerak membuat yang seperti tadi saya sampaikan, berarti ada hatinya PKK. Bapak Ibu, berarti yang tadi saya contohkan, kalau kita ambil sayur dari pasar remu atau kita ambil pepaya dari saga, berarti dalam lingkungan kita belum ada hatinya PKK. Lumbung pangan, pekarangan kita sebut sebagai apotek hidup, pekarangan kita sebut sebagai berarti yang pertama tadi lumbung pangan, berarti halaman kita harus tanam apa? Sayur, kita harus tanam. Kalau sayur dan buah-buahan berarti maksudnya di mana? Lumbung pangan ataukah warung hidup? Kalau warung hidup berarti tadi kita tanam pepaya, sayur. Kalau lumbung pangan berarti kita harus tanam keladi, jagung, yang nantinya kita konsumsi dengan cara mengambil dari lahan. Kemudian apotek hidup, berarti kita harus tanam sesuatu yang kita konsumsi saat sakit. Kalau tiba-tiba anak lendir tak bisa bernafas, kita cari apa? Daun kelari. Kalau
pare berarti harus tanam di alam sampai anak berusia tetap. Di sini pejabat stunting saya ambil ada dua faktor internal ya, faktor eksternal. Baik Bapak Ibu, faktor internal kurangnya gizi kronis selama masa kehamilan, anemia pada bayi saat lahir, berat badan bayi terlalu rendah, serta cacat bawaan janin. Jadi selama ibu hamil, kalau ibu kurang mengkonsumsi gizi yang baik, akan terjadi seperti yang ada di depan ini. Faktor eksternalnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ekonomi yang buruk, sanitasi kurang baik, dan minimnya akses makanan bergizi. Sanitasi yang kurang baik itu seperti Bapak Ibu mungkin berak, kata kasarnya, baru sembarangan tempat gitu. Terus ada limbah rumah tangga dan yang lain-lain Bapak Ibu. Dampak stunting yang pertama, perkembangan otak terganggu sehingga sulit belajar. Jadi kalau macam anak sudah sekolah, tapi anak itu dia ibu guru kasih penjelasan, anak tuh dia macam lola, kasarnya lola, terlambat lodi. Terus yang kedua akan membuat berpikir terlambat, mudah terserang penyakit, dan yang terakhir risiko lebih tinggi menjadi penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu adalah jaringan, kegagalan jaringan dari waktu ke waktu. Jadi sebelum yang terakhir kita masuk pada pencegahan stunting. Yang pertama memenuhi kebutuhan gizi dan baik, dan yang kedua pemberian ASI eksklusif. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian, pemberian ASI eksklusif itu sampai 6 bulan dan memberikan makanan penampil. Dan yang ketiga, memantau tumbuh kembang anak sekitar kesehatan. Masalah yang ketiga ini banyak terjadi di kabupaten kami, di Kabupaten Tambrau, karena jarak antara puskesmas dengan masyarakat itu sangat jauh. Saran saya, kita sebagai petugas kesehatan, kebetulan saya juga seorang perawat, salah satu perawat di Kabupaten Tambrau, kita harus lebih banyak turun ke lapangan untuk membawakan materi tentang stunting, karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu tentang stunting. Apalagi kalau kita di Tambrau itu daerah-daerah pedalaman, kadang yang dari Kebar ke Kebar Selatan harus jalan kaki sampai 2-3 hari baru sampai. Ada di distrik Tigo juga harus pakai helikopter baru sampai. Jadi kita di Tambrau itu sangat kekurangan untuk fasilitas kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Shalom, selamat sore, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebelum saya akan memberikan materi penyuluhan pola asuh anak dan remaja dengan penuh kasih dan sayang dalam keluarga, saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Pendeta Angel Esther Wongkar, Pokja 1 dari Kabupaten Tambrau. Kira-kira ibu-ibu tahu apa yang dimaksud dengan pola asuh anak dan remaja? Ya, pola asuh anak dan remaja yang disingkat dengan PAR adalah suatu proses untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Perlu juga kita tahu kenapa pola asuh itu sangat penting. Ibu-ibu, saya percaya bahwa kita semua di sini sebagai ibu-ibu sudah punya pengalaman ya, bagaimana cara mengasuh anak-anak, dan itu sangat penting karena anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Bahkan sebaliknya, kalau anak dididik dalam pola asuh yang tidak baik, dalam tanda kutip, kalau orang tua
namanya keluarga yang broken home atau keluarga yang hancur. Saya yakin anak itu akan mempengaruhi kehidupan anak itu. Bahkan anak itu akan melihat, wah, ayah saya dan ibu saya kok seperti ini. Makanya penting itu pola asuh, pola dari orang tua. Kenapa pola asuh itu sangat penting? Saya katakan tadi, anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik, maka anak itu akan menjadi atau pribadi yang luar biasa. Bahkan dia akan bertumbuh di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan pun ketika dia menganjak remaja dan dewasa, anak itu menjadi dasar, fondasi itu ketika dia diasuh dengan baik dari anak itu masih kecil. Perlu orang tua memberikan motivasi-motivasi yang jelas, motivasi yang terbaik ketika anak itu bertumbuh dari anak-anak sampai remaja, ada motivasi-motivasi sehingga anak itu bertumbuh dengan sehat, kuat, dia punya wawasan yang terbaik, punya masa depan yang terbaik. Yang ketiga, perlindungan. Sangat penting ada perlindungan terhadap anak dan remaja. Karena banyak kali ya, minta maaf, ada banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, sehingga kadang anak itu hanya dititipkan kepada babysitter. Tetapi mungkin tidak dilihat secara ya, mungkin kalau ada sekarang teknologi, ada CCTV, orang tua bisa cek ini anak ini ada terjadi apa di rumah. Tetapi kadang-kala orang tua tidak ada perlindungan, sudah terlalu percaya untuk lihat bahwa ada yang luar biasa. Ya, anak itu saya katakan tadi adalah buah hati, cinta dan kasih sayang dari bapak dan ibu. Pola asuh yang baik di dalam keluarga, saya percaya itu membuat anak-anak memiliki masa depan yang luar biasa. Dan sesuai dengan kita orang yang percaya bahwa masa depan itu ada, harapan juga itu ada. Itu mungkin saya mengajak kepada para kader kita semua, mari kita memberikan pemahaman, bahkan edukasi yang baik kepada masyarakat, supaya kita harus memberikan mereka pola asuh yang benar untuk anak dan remaja. Ya, salam satu hati untuk melayani. Kita orang kuat karena kita orang satu. Terima kasih. Harusnya baca di sini ada kotak, karena ini beda-beda. Baik, Bapak Ibu, saya ulang. Betul-betul sudah. Ya, pasti semua penasaran ini. Iya. Maaf, cuma harusnya baca nilai total. Ini salah pengetikan saja, Bapak Ibu. Total nilai yang harus kita baca. Iya. Juara 3. Total nilai 244 dari Kabupaten Raja Ampat. Juara 2 dengan total nilai 245 dari Kabupaten Sorong Selatan. Juara 1 dengan total nilai 247 dari Kabupaten Tambrau. Kita berikan aplaus buat ketiga kabupaten dari juara 1, 2 dan iya, baik. Lomba fashion show. Surat keputusan Dewan Juri nomor 001 garing KPTSN garing lomba data P garing Provinsi Papua Barat Daya garing 2023. Jenis lomba fashion show. Juara Harapan 3 dengan nilai 79 jatuh pada Kabupaten Tambrau. Dengan nomor 3.
menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua kader PKK Kabupaten Kota akan kembali melakukan hal yang sama untuk kegiatan di tempat kerjanya supaya PKK kerja apa, dinas kesehatan kerja apa untuk sama-sama kita berkolaborasi menurunkan angka stunting dengan kerja nyata bersama-sama dengan OPD teknis lainnya di kabupaten kota masing-masing. Sampai berjumpa pada kegiatan-kegiatan lain dengan dinas kesehatan tapi dalam bingkai besar PKK Provinsi Papua Barat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menutup dengan resmi Jambore Kader PKK Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya pada hari ini, hari Jumat, hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 bertempat di IMAS Conference Center ACC. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Papua Barat